Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga memang sederhana sekali. Bisa saja Nabi Muhammad memiliki harta yang banyak dari perdagangan dan rampasan perang, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyukai zuhud. Sebab, beliau lebih mengutamakan kebutuhan umat dan kemaslahatan Islam. Sampailah di suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa berutang demi memenuhi beberapa keperluannya. Beliau berutang kepada seorang Yahudi di Madinah bernama Zaid bin Sanah. Sebagian masyarakat mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang saja, Zaid juga merupakan ahli kitab. Dia pakar Taurat, sehingga amat dihormati kaum Yahudi di Madinah. Walaupun ia mengetahui kabar kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinubuatkan Taurat dan Injil, Zaid enggan menyatakan Islam. Maka begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berutang kepadanya, Zaid melayaninya sebagai orang biasa. Keduanya lantas menyepakati tenggat waktu pembayaran. Hari demi hari berlalu. Suatu waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Rumah ibadah itu sangat penuh dan sangat sesak yang dipenuhi oleh para sahabat yang sedang menyimak ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba, datanglah Zaid bin Sanah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah, agar bisa sampai ke saf paling depan. Banyak kaum muslimin di sana belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah di saf terdepan justru berdiri tepat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lalu menarik kain serban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melingkar di lehernya, sehingga beliau seketika tercekik. Seluruh sahabat otomatis berdiri, seperti hendak menyerang pria asing ini. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar menatap Zaid dengan wajah merah padam, menahan murka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangannya agar Umar dan seluruh hadirin tenang. Masih dalam keadaan tercekik, beliau lantas menoleh ke arah Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata beliau tanpa mengungkapkan nama Zaid bin Sanah. "Kau berutang padaku, Muhammad. Dan aku tahu, kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang," katanya. "Bukankah belum tiba saatnya?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. "Saya tidak peduli, bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid lagi, sembari melepas serban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sak kurma untuk membayar utangku kepada Yahudi ini dan sebanyak 20 sak kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 sak itu untuk utang engkau. Tetapi, 20 sak lagi untuk apa?" tanya Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal dan diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalan. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan beraninya mencekik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepat di depannya? Ingin sekali Umar melampiaskan amarahnya ke orang yang sedang berjalan di belakangnya itu. Bagaimanapun, ketaatan Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung. Masing-masing karung akan diisi sebanyak 20 sak kurma.
Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikannya kepada pria Yahudi itu. Sementara Umar sedang mengisi karung kedua, sang pencekik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma ke karung itu," katanya. Umar yang tidak peduli lalu berkata, "Aku hanya melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak ingin mendengarmu." "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Umar dengan tegas. "Saya adalah Zaid bin Sanah." Mendengarnya, Umar seketika terkejut, kemudian berdiri menghadapnya. "Apakah benar kamu Zaid bin Sanah?" "Zaid yang pendeta Yahudi, ahli Taurat?" tanya Umar setengah tak percaya. "Benar, akulah Zaid bin Sanah," jawab si Yahudi dengan tenang. "Bukankah kau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" tanya Umar lagi. "Benar, aku mengetahuinya, tapi coba engkau pikir wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi? Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apa engkau pikir aku sudah gila?" ujar Zaid. "Mengapa kau melakukannya?" tanya Umar. "Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja, masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku. Yakni, bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya," kata Zaid. "Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu, utang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian, para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran, adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad. Dan kini aku percaya, ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan marahnya." Setelah itu, Zaid bin Sanah mengucapkan kalimat tauhid yang disaksikan langsung di depan Umar bin Khattab. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.